Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Saudara-saudaraku sekalian, kita lihat bahwa pada hari ini angka kasus COVID di negara kita semakin lama semakin naik. Bahkan kita sudah lihat beberapa tempat yang seolah-olah kekurangan oksigen, juga beberapa tempat sudah tidak ada lagi tempat tidur untuk pasien, sehingga banyak pasien yang tidak bisa masuk ke dalam rumah sakit, tidak bisa dirawat gitu. Bahkan orang berjejal di emergensi, orang banyak juga berkumpul di sekitar rumah sakit terpaksa karena menunggu pemeriksaan dan seterusnya, mengakibatkan kita banyak di antara kita yang kemungkinan juga panik gitu ya, sehingga tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu sekarang saya akan coba memberitahukan sedikit banyaknya, walaupun mungkin belum lengkap pada video ini, tapi saya akan coba menjelaskan sebenarnya bagaimana sih virus itu ada. Jadi virus corona itu kalau menyerang kita, dia bisa melalui daerah hidung kita atau mungkin daerah mulut kita. Bisa disebabkan oleh, atau daerah mukosa kita, daerah mata. Jadi dia bisa disebabkan oleh tangan kita yang mungkin mau tidak cuci tangan, kemudian tangan kita kotor, kemudian kita mengulas atau menggorek hidung dan seterusnya, sehingga virus itu tadi berpindah dari tempat-tempat di tangan kita. Atau juga mungkin dia menempelnya sebenarnya di pakaian kita, kemudian pakaian kita kena tangan, kemudian tangan kita kena. Atau yang lebih parah lagi, biasanya kita berkumpul dengan teman kita, kemudian ketawa-ketawa, makan-makan, buka masker gitu ya. Kemudian orang di teman kita itu salah satunya ada yang positif, maka ketika dia tertawa, dia terbahak-bahak, dia ngobrol, maka penceratan-penceratan air yang ada di mulutnya itu menyebar dan bisa jadi menempel ke daerah muka kita. Kalau kita juga tidak pakai masker, maka dia akan masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam mulut kita, dan itu langsung bisa bersemayam di daerah tenggorokan atau di daerah orofaring atau nasofaring. Itu disebutnya, makanya kenapa pemeriksaannya selalu dilakukan di daerah nasofaring ataupun orofaring. Itu karena ingin melihat virus ada di situ atau tidak, karena dia bersemayam di situ, dia tinggal di situ, dia mencari inangnya, dia mencari tempat di mana dia bisa berkembang. Biasanya dia berkembang, kira-kira kalau kita kena, dia kemudian akan berkembang, kemudian pada saat kita di swab, kadang-kadang di swab hari pertama kita mungkin negatif. Tetapi kenapa negatif? Karena virusnya masih sedikit, jadi tidak terdeteksi dengan mudah oleh si mesin pemeriksaan. Nah, kemudian apalagi dengan antigen gitu. Jadi jangan berharap dengan antigen langsung ketemu, karena antigen membutuhkan virus yang lebih banyak lagi dibandingkan PCR. Nah, biasanya kita akan menemukan PCR positif itu kira-kira setelah 3 hari, paling-paling sedikitnya itu setelah 3 hari. Jadi setelah 3 hari, si virus itu akan berkembang. Dari sejak mulai kita kena, virus itu akan berkembang sehingga setelah 3 hari akan banyak di daerah tenggorokan kita. Nah, karena dia banyak itulah kemudian ketika di swab dia akan menunjukkan hasil yang positif. Akan ditemukan ketika positif. Itu umumnya sih 3 harian. Jadi kalau kita positif PCR belum ada gejala apa-apa, jangan menganggap kita baru kena. Sebenarnya kita sudah kena 3 hari yang lalu, dan berarti 1-2 hari yang sebelumnya kita sudah menularkan juga pada orang lain. Itu yang harus kita waspada. Nah, dengan seperti itu kemudian setelah dia berkembang di dalam tenggorokan kita, kalau dia makin lama makin banyak, maka dia akan masuk, salah satunya dia mempengaruhi persarapan di hidung kita atau di pengecapan kita, sehingga orang tadi hilang penciuman atau hilang pengecapannya, sehingga tidak bisa merasakan rasa, tidak juga merasakan wangi atau bau-bauan. Nah, yang paling sering dia merasakan hanya pahit, jadi asin dan pahit. Itu yang seringkali dirasakan oleh si orang yang kena COVID. Jadi kalau rasa-rasa yang lain dia tidak bisa merasakan, manis dia tidak bisa. Dia rasakan biasanya paling sering kalau asin sedikit rasanya pahit. Tapi kalau hambar mereka tidak merasa apa-apa. Kalaupun orang bilang hambar, dia bisa merasakan asin sekali. Jadi agak sedikit berubah perasaan-perasaan tadi. Nah, itu kalau masih ada di daerah hidung. Dan gejala itu biasanya muncul setelah orang ini terinfeksi atau terkena si virus selama
sudah 5 hari. Jadi paling cepat tuh kira-kira 5 hari. Walaupun ada beberapa individu karena kondisinya yang sangat lemah, dia bisa di hari pertama, atau di hari kedua atau ketiga sudah bergejala. Tapi yang paling umum biasanya gejala itu muncul di hari kelima. Nah, hari kelima itu muncul gejalanya biasanya cuma meriang, hangat badannya, atau ada rasa flu gitu, flu-like syndrome disebutnya. Jadi mirip dengan flu, mirip-mirip seperti biasa, influenza biasa. Gejalanya juga mirip seperti itu, pegel-pegel segala macam badannya, rasanya kok tidak fit gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh orang ketika di hari hari kelima. Nah, umumnya dia baru akan merasakan batuk juga bisa terjadi kalau si virusnya tadi sudah agak banyak dan masuk ke daerah infeksi, ke daerah saluran pernapasan bagian atas. Itu akan terasa oleh orang tadi akan batuk. Dia akan batuk, tapi batuknya biasa batuk kering. Batuk seperti orang agak rasa apa gatel mungkin kadang tenggorokan atau mungkin rasa kering di tenggorokannya sehingga dia batuk. Itu biasanya terjadi di hari-hari kelima. Nah, si virus ini seringkali terdeteksi dalam pemeriksaan ronsen kalau sudah masuk ke dalam paru-paru itu umumnya yang paling sering di hari ketujuh. Walaupun ada yang hari kelima, tapi umumnya di hari ketujuh. Nah, kalau dia udah masuk ke dalam paru-paru itu di hari ketujuh. Nah, kalau sudah masuk paru-paru di sini perbedaan-perbedaan antara varian dengan varian yang lain. Pada awalnya hampir sama, di hari pertama, hari kedua, dan ketiga hampir sama. Virus-virus manapun hampir sama, dia akan menimbulkan gejala-gejala seperti tadi. Tapi khusus untuk varian-varian yang baru tadi ada beberapa bedanya. Nah, kalau sudah masuk paru-paru ada beberapa hal. Pertama, kalau dia masuk ke saluran pernapasan bagian bawah, maka orang ini akan menghasilkan gejala batuk-batuk yang sering batuknya tuh nah, dia akan batuk seperti itu. Dia akan batuk-batuk seperti itu. Itu kalau sudah masuk ke bagian pernapasan bagian bawah. Nah, pada seperti itu orang biasanya belum merasakan sesak, tapi batuk dia. Dia terganggu dengan batuk, bahkan batuknya kadang-kadang bisa mengakibatkan sakit di punggung. Pokoknya tiap ngomong sedikit dia batuk, tiap ngomong sedikit dia batuk. Itu seringkali seperti itu. Tapi yang kedua, ada lagi gejalanya adalah gejala yang sesak. Dia sesak, jadi dia merasakan tidak ada batuk. Nah, kalau tidak ada batuk biasanya si virus tadi masuk ke daerah pembuluh darah atau ke kapiler-kapiler atau pembuluh-pembuluh darah yang ada di paru-paru, kemudian dia membuat kekentalan darah. Dia membuat kental darahnya sehingga si paru-paru tadi tidak mendapat darah dengan baik, seolah-olah si paru-paru tidak mendapat darah dengan baik sehingga dia akan menjadi heart rate-nya akan naik. Nah, nadinya akan naik. Nadi dia akan naik seperti orang yang habis berlari. Seperti orang yang habis kerja berat. Jadi kalau dia ke kamar mandi, pulangnya tuh ngos-ngosan. Seolah-olah dia berat sekali bernafasnya. Nah, kalau dia merasakan seperti itu, si virus biasanya sudah masuk dan membuat kentalan darah pada beberapa pembuluh-pembuluh darah. Nah, yang seperti ini kadang-kadang dianggap orang biasa. Yang seperti inilah yang kadang-kadang orang menganggap tidak ada gejala, tapi kemudian nggak lama kemudian orang tadi pingsan, kemudian menemui ajalnya misalkan seperti itu. Karena orang menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang dianggap saya kok capek aja ya, cuma mungkin kurang makan ya, mungkin kurang inilah, padahal si virusnya sudah masuk ke daerah vaskuler dari si paru-paru tadi sehingga mengakibatkan namanya koagulopati, namanya kekentalan pada di daerah si virus ini. Nah, kekentalan inilah yang kadang-kadang mengakibatkan inflamasi, mengakibatkan banyak peradangan sehingga peradangan itu kemudian merangsang kepada namanya sitokin gitu ya. Kemudian terjadi badai sitokin dan kemudian pasiennya tidak sadar dan seterusnya. Itu umumnya kalau kita hitung dari hari hari keberapa yang terjadi, umumnya tuh terjadi di hari ke-12 inkubasi atau hari ke-11 paling cepat di hari ke-inkubasi. Tapi gejala-gejala itu akan terasa sama orang tuh di hari ke-9. Hari ke-9 inkubasi. Jadi sebenarnya kita bisa semua kita itu bisa menilai ketika kita terkena COVID, kita belum ada gejala, maka kita kira-kira sudah 7 hari. Tinggal kita hitung aja, kalau misalnya gejala-gejala ini kemudian hilang dalam beberapa saat, maka kita masih tetap mengandung virus. Itu yang harus kita sadari, kita masih tetap mengandung virus, walaupun kita mungkin sehat. Nah, kalau kita tidak merasakan yang tadi yang saya sebutkan, ada batuknya, ada sesak nafasnya gitu. Nah, ini adalah kalau si virus itu berjalannya melalui jalur yang umumnya, yaitu jalur pernafasan.
itu akan terjadi yang seperti itu dan mengakibatkan kematiannya pun karena tadi faktor-faktor yang tadi. Apalagi dengan varian yang baru, varian Delta tadi, itu cepat sekali. Begitu masuk ke dalam paru-paru, dia akan cepat membuat kekentalan darahnya dan kemudian akhirnya orang tadi tidak bisa bernafas dan tidak bisa mendapatkan oksigen. Nah, ini sebenarnya yang harus kita tahu masyarakat atau kita semua harus tahu bahwa perjalanan virus itu seperti itu. Nah, perjalanan virus oleh itu akan ada perberatannya, ya akan ada perberatan pada sebagian orang tertentu, tentu ada perberatannya. Itu tadi yang saya sebutkan, munculnya di hari ke-9, nanti dia memberat di hari ke-11 atau hari ke-12. Biasanya dia akan perlu ventilator atau dia akan perlu ICU, itu biasanya muncul di hari ke-12, 13, 14 itu di masa inkubasi. Sebenarnya itu adalah sebuah klimak dari perjalanannya si virus. Nah, kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka si virus itu akan nggak berdaya sama sekali. Dia akan kalah oleh daya tahan tubuh kita, oleh sel T kalau disebutnya di dalam ilmu kedokteran ada sel T. Nah, itu akan mengeluarkan sel sistem imunitas sehingga imunitas kita kuat, maka dia akan berhenti di situ. Walaupun memuncak gitu. Persoalannya, apakah setelah virus itu berhenti kemudian kita sembuh? Jawabannya tidak. Tergantung apakah si virus itu sudah membuat inflamasi, udah membuat peradangan atau tidak gitu. Jadi kita harus kompromi juga dengan virus. Kita harus tahu dulu virusnya. Itu komprominya ke virusnya tadi ada peradangan atau tidak gitu. Itu yang harus kita tahu. Nah, kalau kita tidak tahu seperti itu, maka kita membutuh pertolongan dokter. Jadi sebenarnya kalau kita boleh lihat, kapan sih seorang kena orang yang kena COVID itu harus segera dirawat atau segera memerlukan rumah sakit? Sebenarnya di hari-hari ke-9 itu gitu, hari ke-9 gitu. Jadi bukan begitu PCR positif harus ke rumah sakit, enggak juga gitu. Kalau seperti itu penuhlah rumah sakit kita. Apakah setiap orang PCR positif terus harus dirawat di rumah sakit? Jawabannya juga tidak gitu. Itu jawabannya tidak. Nah, dengan perjalanannya si virus tadi yang kita ketahui, dengan dia berjalan seperti tadi, perjalanan si virus yang kita ketahui seperti tadi, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita supaya kapan kita harus ke rumah sakit dan kapan tidak ke rumah sakit. Nah, terus apa dong harus dilakukan? Yang paling penting adalah orang-orang yang terkena virus tadi jangan sampai menularkan pada orang lain. Jadi kalau kita terkena virus, jangan sampai kita menularkan pada orang lain. Itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita tidak menularkan pada orang lain? Maka pakailah masker. Oh, kalau begitu berarti yang pakai masker adalah orang yang sakit saja. Yang harus pakai masker itu memang orang sakit. Tapi kalau yang tidak sakit, nggak pakai masker, berani nggak kalau ketularan? Itu jawabannya. Jadi kalau untuk orang yang sudah kena, orang sakit, pakai masker itu untuk melindungi orang lain. Nah, kalau kita mau melindungi diri kita, maka kita pakai masker. Jadi harus bedakan mana yang melindungi diri orang lain dan mana melindungi diri sendiri. Setiap kita harus punya melindungi diri sendiri. Jangankan kita, ayam pun punya cara melindungi dirinya sendiri. Masa kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri? Nah, cara melindungi diri kita sendiri, yaitu tadi pakai masker. Pakai masker, tupat, supaya tidak langsung virus tadi ke mulut kita atau ke hidung kita. Tapi mata kita kan masih terbuka. Maka jangan lupa sesekali kalau habis dari keramaian, kalau habis bertemu dengan orang-orang banyak, jangan lupa cuci muka. Cuci muka supaya kita bisa tahu, supaya muka kita bersih. Cuci tangan yang paling utama. Jadi segala macam cuci tangan pakai apa? Pakai sabun, karena virus mati pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun gitu ya, dengan baik. Maka dengan cuci tangan tadi, maka tangan kita akan bersih. Maka kalaupun tangan kita mengesap atau mensikap daerah-daerah muka kita nggak terlalu khawatir. Itu yang paling utama, mencegah diri kita dicegah. Lalu kedua yang tadi, kalau yang sudah kena, cegahlah orang lain. Jangan mentang-mentang sudah kena terus wah saya mau batuk, mau berjemur ke dua matahari, kemudian dia di luar maskernya dibuka, kata dia kan si virus kan ada di tenggorokan, jadi dia buka tenggorokannya, tetangganya tentu akan terkena. Kenapa? Si virusnya kebuka semua ketika dia berbicara, dia berteriak, ketika dia batuk. Wah, virusnya betapa jutaan virus itu akan berada di sekitar rumahnya. Jadi kalau ada orang datang ke situ, bisa jadi orang tadi tertular. Nah, di situ letaknya kita harus waspada. Jadi, pakai masker itu bukan semata-mata kepada orang sakit saja. Cuma kegunaannya bagi orang sakit tentunya melindungi orang lain. Kegunaannya bagi yang tidak sakit menjaga dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita paham.
Itu yang kita paham. Jadi kita sesudah kita paham seperti tadi bagaimana bagaimana si virus tadi perjalanannya segala macam. Nah, kemudian bagaimana sih kita, apakah saya harus masuk dalam rumah sakit semua orang yang sakit virus? Jawabannya juga tidak. Tidak, artinya kita bisa tidak ke rumah sakit, terutama pada orang-orang yang tidak ada gejala. Jadi kalau orang-orang yang tidak ada gejala, nggak perlu juga ke rumah sakit. Nah, apalagi tadi saya sebutkan, dia baru akan bergejala yang berat itu kalau si virusnya masuk ke dalam paru-paru. Nah, terus gimana dong kalau virusnya supaya nggak masuk ke dalam paru-paru? Kalau virusnya supaya nggak masuk ke dalam paru-paru, tentunya daya tahan tubuh kita harus bagus. Kita harus mempersiapkan daya tahan tubuh kita. Jadi orang yang strong dalam artian imunitas tubuh kita yang bagus. Imunitas kita tuh terpelihara. Imunitas kita itu terjaga dengan baik. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita dengan baik? Jawabannya yang pertama adalah satu, nggak perlu takut. Relax. Kalau Anda kena virus corona tersebar, begitu PCR-nya positif, maka tenangkan diri kita. Tenangkan dulu diri kita bahwa virus ini baru ada di daerah tenggorokan. Jangan kemana-mana dulu. Ketika PCR kita positif, maka kita tahu bahwa si virus masih ada di daerah saluran nafas bagian atas. Karena yang disuapkan saluran nafas bagian atas. Kalau belum ada gejala, kecuali sudah ada gejala baru PCR, lain lagi ceritanya. Kalau kita sudah bergejala, sudah ada batuk, sudah ada sesak, baru di PCR. Baru dia positif, berarti virusnya udah, jangan-jangan si virusnya sudah sampai ke dalam paru-paru kita. Nah, itu yang harus kita waspadai, harus kita jaga gitu diri kita. Jangan sampai kita terkena yang seperti tadi, keburu udah lambat baru kita periksa. Maka jangan takut juga periksa PCR. Nggak usah takut, apalagi habis dari kerumunan, apalagi habis tahu ada saudara ada teman kita yang kena, apalagi kita habis berkumpul kemudian teman kita ada yang kena, PCR aja, nggak usah takut. Dan hasilnya juga kalau positif nggak usah panik juga gitu, relax aja. Relax, tahan, bahwa sadari bahwa diri kita memang sudah terkena. Ya kalau sudah terkena, virusnya masih ada di daerah tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana si virus itu berjalan. Maka bagaimana caranya mencegah si virus tadi jangan sampai masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu yang paling utama yang kita. Itu tadi dengan cara relax. Tidak ada panik, tidak ada cemas. Nah, tapi kan saya ada virusnya. Iya, ada virusnya. Jaga dirimu, jangan yang menularkan ke orang lain. Dan orang lain juga disuruh menjaga dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Kemudian bagaimana harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menjaga imunitas tubuh kita. Salah satunya tidak panik, tidak cemas. Tidak berpikir yang negatif. Tidak berpikir kemana-mana. Tidak berpikir segala macam. Wah, aku akan mati. Enggak, Anda belum mati. Baru PCR positif. Yang sudah mati itu nggak bakal bisa apa-apa lagi. Kalau kita masih bisa berdiri, kita masih bisa ngomong sama orang, PCR kita positif, itu kita masih hidup. Belum mati, ya kan? Belum mati kita. Jadi jangan langsung berpikir, wah nanti saya akan mati. Semua orang nanti akan mati. Kita juga bukan orang yang PCR positif. Nah, itu berpikir positifnya. Kemudian makanlah vitamin. Kita makan vitamin, akan obat. Boleh kita minum obat. Boleh obat dari dokter. Sebaiknya obatnya dari dokter. Jangan ngarang sendiri. Sebaiknya minta obat dari dokter. Tapi kan belum ada obat COVID, nggak apa-apa. Tapi dokter itu sudah beberapa studi-studi yang dimana obat-obat itu bisa menolong orang-orang yang kena COVID. Itu kira-kira. Jadi pergi aja ke dokter, minta obat dengan baik, dan kemudian tetap berfokus pada kesembuhan. Fokus pada kesembuhan. Nah, maka jaga kebersihan tubuh kita, jaga kebersihan lingkungan kita, kemudian tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jangan banyak bertemu dengan orang lain kalau tidak diperlukan, kalau tidak emergensi, tidak ada sitonya, tidak ada nilai-nilai dalam bentuk tersebut, tidak ada nilai-nilai yang akan mengagungkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka kita perlambat aja. Nggak apa-apa kita kurangi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, dengan makan obat yang teratur, istirahat yang cukup, yang jangan lupa adalah minum air putih, minum air biasa kira-kira 2.500 cc per 24 jam. Boleh gabungan antara air hangat dan air dingin. Nggak ada masalah, minum. Jangan kurang minum. Karena kurang minum akan membuat si tubuh kita kekurangan cairan, akan merangsang untuk terjadinya inflamasi pada beberapa organ, dan itu memudahkan si virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jangan juga kurang makan. Jadi ketika kena COVID jangan diet. Jangan kurang makan. Makan yang mana? Makan itu harus jumlahnya yang cukup, gizinya cukup, waktunya teratur. Jadi bukan ngemil, makan.
Ini yang harus kita ingat, makanan itu harus ada buah-buahannya, ada sayur-mayurnya, ada nasi, ada ikannya, ada lengkap makanan itu. Jadi bukan ngemil, makan tapi. Nah, kalau kita sudah bisa makan kita teratur, insya Allah kondisi tubuh kita baik, maka kita akan merasa diri kita fit. Diri kita fit inilah membuat kita merasa confident, kita merasa diri kita kuat, maka insya Allah virus-virus tadi tidak akan berkembang dengan baik. Banyak obat yang bisa dilakukan banyak, tapi jangan sembarangan makan obat. Ada obat-obat, tidak semuanya itu ada obat-obat. Bahkan beberapa rumah sakit sudah akan membuat obat-obat paketnya. Ya maka obat-obat paket ini akan membantu kita. Silahkan kita tinggal asal tahu aja di mana posisi kita. Jangan mencari yang mahalnya, jangan. Lihat aja kondisinya. Kalau kondisinya yang ringan, ya obatnya jangan yang mahal-mahal, jangan yang berat-berat. Kalau kondisi kita yang sudah mulai agak masuk berat, baru boleh kita pakai obat-obat yang agak berat. Karena setiap fase tadi ada obatnya, beda gitu. Fase-fase yang sudah tadi, yang sudah kena paru-paru segala macam, dia harus masuk rumah sakit, mungkin pakai ventilator. Tapi pakai orang-orang yang masih ringan, yang sedang-sedang biasa saja, masih bisa pakai obat makan biasa. Nah, itu caranya supaya kita nggak usah panik, nggak usah buru-buru datang ke rumah sakit. Nggak juga, kalau kita belum ada gejala apa-apa sih. Itu kira-kira yang paling bisa yang terjadi. Kunci utama, jangan panik, jangan cemas. Kalau cuma PCR positif, lakukan dengan baik, jaga diri kita, kuatkan imunitas kita, tubuh kita, makan dengan baik, jaga kesehatan kita, 5M tetap dijaga, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus tetap dijaga, kemudian istirahat yang cukup supaya kondisi kita tetap baik. Jangan lupa makan vitamin atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu yang paling penting buat kita. Saya, Dr. Asep Saipul Rahmat, dari Pertamedika IHC, menyumbangkan untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam sehat. Insya Allah kita semua sehat dan terlepas dari bencana ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.